Halo semuanya, balik Halo, lagi bareng sama gua Billy Angga dan kasih tahu nama lu. saya Udah? Deci. Ya, udah jelas ya kita di sini mau ngapain. Setelan gua sih udah mencerminkan banget kalau setelan lu maksud Lah, ini adalah salah satu pelajar terdidik. Iya. Beda dengan Anda, tidak terdidik. Terus lu gak terdidik kok, lu lihat. Ini pengusaha sukses namanya. Lalu nih, biar kayak orang-orang kampus toganya ya Anda mendasar Oh, begitu jadi ya? sarjana. Gini Iya. ya. Saya belum ngerasain Anda soalnya. Jadi terdidik berarti. jadi nggak tahu bentukannya kayak gimana. Saya kayak begini lebih ngerasa kayak jadi pampir saya. Lu jadi pabrik Cina, cu. Kalau pabrik Cina begini, cu. Nah, oke. Kayak gitu. Lompat-lompat dah. Jadi sebenarnya banyak sih yang mau kita bahas ya, cuman kita sedikit aja lah, perkecil aja lah. Kita Apa mau sih? ngebahas apa sih? Karena kita udah ngeliat dari Bang Billy ini pakai seragam coret-coretan nih. Berarti mengenang Yang apa? katanya mah anak pelajar banget gitu. Enggak, gua nggak ngomong. Oh, enggak. Dia yang Jadi ngomong. pembahasan kita hari ini adalah tentang masa lalu waktu di sekolah. Back to school. Back to Dia school. yang ngomong back to school. Ya kan saya nggak bisa bahasa Tolong Inggris. kalau ada yang punya tutor bahasa Inggris di rumahnya teman saya. Kacau nih. Gimana? Back to school. Nah, menurut lu nih, kan kita ada 3 masa ya sekolah ya. Ya. SD, SMP, SMA. Menurut lu masa yang paling berkesan dan seru, banyak banget pengalaman lu, seru lah. Ya entah itu pengalaman bodoh atau pengalaman keren, seru apalah. Pengalaman Gimana? selama gue sekolah itu di waktu SMP. SMP Kalau- sama SMA. Kalau SD itu ya menurut gue biasa aja sih, nggak terlalu banyak pengalaman serunya. Oh iya. Jadi maksud lu mendingan masa SMP SMA sih ya. Karena masa SMP SMA itu dimana kita baru mulainya nakal. Oh iya. Heeh. Maksudnya baru puber. Iya itulah puber lah apalah itulah pokoknya Bang Bil. Kalau Bang Billy sendiri gimana? Gua ya bener sih menurut gua SMP itu ketika kita mencari jati diri ya, karena kan masih remaja ya. SMA itu mulai menemukan kepercayaan diri kita di Betul. tempat umum kan, apalagi di tempat ramai, apalagi lingkungan sekolah. Menurut gua sih ya 2 masa itu seru, cuman yang paling berkesan mungkin ada di SMA kali ya kalau menurut gua. SMA. SMA karena banyak Emang banget pengalaman. SMP-nya nggak berkesan banget. Berkesan juga, cuman kalau ditanya strata lebih berkesan. Lebih berkesan SMP apa SMA ya SMA mungkin ya. SMA. Karena SMP gue masih belum dikasih naik motor. Terus habis itu ya belum terlalu Loh. bebas banget. Berarti cerita berkesan Anda ketika Anda udah dikasih motor. Iyalah, karena kan saya bisa bebas kemana-mana, main kemana-mana. Karena kan yang berkesannya itu kan ketika masa mainnya itu waktu di masa remaja. Ya walaupun belajarnya ada bang. Maaf nih guru-guru saya Coba dong. kalian. Dari ceritanya berkesan lu itu yang menariknya dulu deh. Yang menariknya dulu nih pengalaman bodoh atau pengalaman seru? Pengalaman serunya dulu aja. Pengalaman seru gue ketika masuk sekolah sih, ketika maksudnya bisa kenal sama teman-teman baru, sama guru. Terus ya belajar sih. Gue pinter banget men. Gue jurusan IPA. Teman-teman saya jurusan IPA, jadi saya pinter. Ya. Insya Allah. Modelan IPA kayak begini ya. Kan nggak boleh itu. Nggak boleh menjudge orang dari cover ya, tapi iya. ini kita layak buat dijudge. Saya layak. Nah, itu kan masih ada lagi nggak pengalaman serunya? Ada lah. Pengalaman serunya tuh ketika gue disuruh maju sama guru matematika gue. Disuruh maju, jadi kita tuh ujian remedialnya itu maju ke depan langsung ngerjain soal. Ngerjain soal depan gurunya. Jadi ketika gue disuruh maju, gue remedial, gue pura-pura. Lu tahu gak kalau kita cosplay jadi orang buta? Jadi gue pas disuruh ngerjain, coba kamu kerjain soal ini. Gue begini, pura-pura jadi orang buta. Itu sambil ngeraba-ngeraba bukunya. Pura-puranya itu disuruh sama gurunya apa emang dari lu nya? Emang dari guanya, gara-gara gue gak bisa ngerjainnya. Oh gitu. Gue gak bisa ngerjainnya, gue begini. Terus habis itu gurunya, lu mau tau gak ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim, saya doain kamu jadi kenyataan. Kan kurang ajar. tapi mohon maaf ya Pak, Bapak bener Pak, emang gak boleh kayak gitu Pak. Itu salah saya, cuman itu kan membangun kedekatan dengan guru kan. Betul. Terus kalau cerita bodoh lu kayak gimana sih? Banyak sih. Cabut dari sekolah, terus cabut dari sekolah celana gue nyangkut di pagar,
jadi robek. Oh ini bikin jadi ada sejarahnya ya. Ya ini ada robek nyangkut, terus surat izin palsu pas lagi jam pelajaran. Jadi gua ketahuan bikin surat izin palsu, nanda tangan surat izin palsu. Gua berempat. Terus ketahuan sama OB, kan yang jaga gerbangnya OB, biasanya satpam kan, security. OB-nya ini tumben nih, kayak nggak percaya saya. Guru piket pas banget momentumnya datang. Bu, ini tanda tangan ibu bukan? Wah, bukan tanda tangan saya. Wah, kalian pemalsuan tanda tangan, ini bisa kena pasal, kalian masih SMA. Bayangin lu panik ya lu. Kelas 1 SMA mau dikenain pasal gara-gara pemalsuan surat tanda tangan, langsung kena poin. Nah, itu ada juga nggak guru-guru yang kayak guru killer atau guru baik gitu? Wah, ada nama banyak. Itu di zaman SMP atau SMA? Yang paling SMP ada, SMP trademarknya paling ada guru killer suka pakai. Ini kalau teman-teman SMP gue pasti tahu, dia suka naik Vespa. Cowok galak banget. Jadi kalau sekalinya ngegampar itu bener-bener. Ini guru SMP? Iya. Namanya Pak Ujang bukan? Bukan. Kenapa harus nama Pak Ujang ya? Setiap guru ada namanya Pak A. Dari A Atut gitu ya. Iya, Atut tuh. Kadang nggak enak kan saya. Kalau di SMA ada banyak beberapa, cuman ada 2 sih. Yang 2 ini karena mungkin dia cowok dan dihormatin, disegenin banget nih sama anak sekolahan gue. Jadi kalau kita digamparin, dimarahin sama dia, sebenarnya kita nggak masalah karena dia nggak pernah yang ngelaporin gitu sampai ke ruang BK. Oh. Ya kayak misalnya kita ngerokok di depan dia nih, dia cuma ngegampar kita, tapi dia ngasih tahu ke ruang BK nih kalau murid ini ngerokok. Jadi lebih disegenin lah dia nih, cowok. Bikin dia ditakutin lah. Iya, disegenin, dihormatin gitu. Kalau ada cewek segede gini tingginya, ini bener ya teman-teman, bener. Jadi panggilnya minion jahat, lu tau nggak, minion ungu. Jadi dulu udah cairan ungu itu jahat gitu ya. Jadi dia udah galak, pendek, kecil. Dia kita panggil minion jahat mau pulang tuh. Kayak gitu. Sama ya banyak lah. Kalau menurut gua sah-sah aja sih sebenarnya kalau ada guru-guru yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kita dididik lebih baik lagi sih. Kalau lu? Gua mulu. Iya, makanya. Panjang banget cerita lu ya. Jadi kalau pengalaman seru ya, pengalaman seru itu waktu SMA. Kebetulan sekolah gua itu kenal di Pamulang lah dengan julukan sekolah 1000 umat. Kita nggak usah ngasih tahu lebih lanjut sekolah yang mana, kalian udah tahu. Pasti pada tahu ya, sekolah 1000 umat di Pamulang itu ada di mana. Di situ tuh seru banget. Gua begitu banyak cerita seru itu, kayak apa namanya? Di situ gurunya unik-unik ya. Unik-uniknya tuh ada unik nih. Unik karena ada yang dibilang galak tapi dia lucu. Galak tapi ya. Terus kayak, dan ada juga yang kayak misalkan di sekolah itu, yang ini menurut gue pribadi ya, di sekolah itu kalau lu mau nyari orang pintar itu bisa ngeliat dari rambutnya yang enggak begitu pendek, rambut gondrong, rata-rata muridnya pintar. Gimana? Karena kalau murid bandel rata-rata botak. Oh, maksudnya berarti dia rambutnya pendek tapi nggak botak. Berarti maksudnya rambutnya rapi, hairstylistnya rapi. Muridnya botak, itu berarti muridnya bandel karena dia telat, dia suka cabut-cabutan, kayak begitu. Itu menurut gue itu seru banget tuh. Beda ya dengan pendidikan yang zaman sekarang ini. Menurut gue ketika lu dipotong rambut sedikit sama guru, kayak langsung lawan ke gurunya, kayak wah saya nggak suka nih dipotong. Padahal yang menurut gue itu guru juga pasti kan nggak mungkin main langsung asal potong gitu. Maksudnya ada teguran-teguran dulu ya. Dia pasti menegur dulu lah. Dan itu juga buat para pelajar-pelajar zaman sekarang ya. Masa manja. Iya, manja banget ya. Lu terlalu suka, harusnya ada batasnya lah buat ke guru itu, karena dimanapun itu guru itu adalah orang tua kedua kita. Ya benar, maksudnya jadi lu attitude lu tuh lebih dijaga ya. Ketika lu punya attitude dengan orang tua, lu juga harus menganggap guru itu sebagai orang tua gitu di sekolah. Betul. Karena mereka mendidik lu kan. Karena orang tua mendidik di rumah, guru mendidik di sekolah. Betul. Jadi sama orang tua gitu. Agar kalian jadi manusia gitu ke depannya. Ini ditegur dikit aja tiba-tiba. Iya. Ditegur dikit. Terus baru dicubit dikit, terus ditegur apa segala macam, ngajakin ribut, nah, giran udah ladenin, ngerapor.
Bedanya segala zaman macem. kita zaman dulu itu Beda dimana ya, kita tuh sampai dulu, kalau zaman gua dulu itu guru udah bawa Abang zaman berapa nih? 2001. 2014 ke bawah lah. Itu gua 2001. zamannya gua sekolah itu guru itu ada sebutannya nama senjatanya mereka itu garis panjang. Iya. Tahu kan? Garis. Nah, itu Yang kayu bukan nih? Ada iya, yang kayu iya, juga tuh, yang panjang. yang panjang itu sebutannya itu, wah ini guru udah samurai, bawa samurai. Lepak, mau kemana lu semua? Itu murid bandel diketok pakai begituan, ketawa. Nggak ada yang namanya ngadu-ngadu ke orang tua. Iya, jadi kita sebenarnya yang kayak gitu kita keep sendiri aja, kita keep di sekolah kayak udah pulang ntar kita diceng-cengin mampus. Iya, kenapa bisa sampai dipukul, yang tandanya itu berarti dia nakal. Iya benar. Ya jadi sebenarnya harapan gue ke depannya sih buat anak-anak sekolah zaman sekarang attitude-nya lebih dijaga, terus sopan-sopan lah sama guru. Apalagi sekarang kan program pemerintah kan udah enak ya, zaman sekolah sekarang nggak makan gratis. Pendidikan juga enak, udah banyak yang gratis. Iya, banyak yang gratis. Janganlah lu sayang-sayangin dengan kelakuan kalian yang kayak gitu. Ya, tolonglah bersyukur. Tindak kriminal kalian di sekolah itu dikurangi lah. Iya. Stop tawuran juga, benar. Gue sepakat, stop tawuran. Resahin lingkungan. Dengan kalian tawuran nggak bikin kalian jadi terkenal. Kalau mau terkenal ya ikutinlah lomba-lomba pelajaran gitu, lomba matematika, itu yang bikin kalian bangga. Ya abang kan udah ada nih. Ya cerdas cermat. Saya nggak mau nunjukin, nih saya punya ini. Oke. Ini cerdas cermat, cuman lawannya ini para mutan kebetulan. Jadi pantesan dia juara. Cerdas cermat lawan para mutan. Ya seperti itulah cerita-cerita menarik kita ya waktu zaman-zaman sekolah ya. Iya betul. Ya besar banget ya harapan kita ya buat para generasi muda kedepannya menuju Indonesia Emas 2045 ya, seperti yang cadangan pemerintah. 2045 Indonesia mau lagi ngelihat namanya pelajar tawuran. Stop tawuran. Jadilah pelajar terdidik. Jadi pelajar terdidik, benar ya. Kita juga banyak salahnya kita jangan pernah diambil, baiknya aja yang diambil. Baik dari guru-gurunya apalagi itu harus diambil tuh. Jangan sampai kalian disentil sedikit sama guru kalian langsung lapor ke orang tua. Mungkin sentilan guru itu adalah pelajaran buat kalian agar kedepannya kalian bisa menjadi murid yang teladan. Oke. Itulah. Mohon maaf, dari cendekiawan muslim kita. Kasih tahu cendekiawan, apalagi nih yang mau disampaikan sebelum gua closing. Sebelum gua closing ada nggak? Oke, ada nih gua. Lu dulu. Mungkin ada gua sebelum ke lu ya, baru ke gua ya. Pesan buat pendidikan sekarang sih lebih baik lagi lah untuk sistem pendidikannya ke depannya. Buat menteri pendidikan yang sekarang, pemerintahan yang sekarang lebih dimeratakan lagi ke berbagai daerah sistem pendidikannya. Apalagi buat para guru-guru ya, untuk gaji-gajinya. Ya walaupun kita sebenarnya nggak tahu gaji-gajinya mereka tuh gimana, tapi kita harus menghargai perjuangan mereka loh untuk mengajar di pelosok-pelosok. Harapan gue untuk pendidikan sekarang itu lebih kepada guru dan juga mencerdaskan bangsa. Itu balik lagi menuju juga guru-guru yang udah suka jangan suka potong program PIP. Itu tidak baik. Oke, itu dari itu adalah statement dari kita ya. Diam sekali ya. Oke, Bang. Ya. Ceritanya ini menarik banget nih. Kita closing aja. Ya, lu udah cukup. Gue juga udah cukup sih. Itu adalah cerita-cerita dari kita ya, cerita zaman sekolah dulu. Mungkin nanti akan kita ceritain lebih lanjut lagi di next back to school berikutnya lah ya. Dengan teman-teman back to school yang lainnya lagi. Narasumber yang lainnya. Tapi narasumbernya bukan yang tawuran ya, bukan yang tiba-tiba gue pernah kebacok di sini begini-gini apa segala macam. Kita nggak kayak gitu. Bakal bayangin yang namanya 1 lawan 150. Nggak ada kayak begitu. Nah, oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bye-bye. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.